Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada kali ini kita akan membahas sebuah saham yang pastinya kita udah tahu gitu ya, Jasa Marga. Jadi para pengguna jalan tol ini adalah perusahaan pemilik jalan tol terbesar di Indonesia. Walaupun jalan tol tuh di Indonesia banyak ya perusahaan yang memiliki, tapi Jasa Marga adalah yang terbesar dan tentunya milik pemerintah gitu ya. Nah, jadi seperti kita lihat ya, jadi si Jasa Marga ini mencoba untuk nge-break tren yang ada besar ini, tren besar gitu ya. Walaupun memang kalau secara si Minarvini punya tren template gitu ya, si saham ini belum masuk ke zona uptrendnya. Nah, maksudnya si MA 150-nya belum berada di MA 200 tapi tipis-tipis lah gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat nih ya, kita anggap aja sekarang kan karena ini udah break ya, kita mainnya ke tail. Nah, nah kelihatan kan, ting 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 ting, maksudnya ya semuanya itu terkena si garis trend line ini. Nah, ini kalau kita lihat di weekly ya, mungkin seperti ini gitu ya. Ini rada nggak valid sih. Kalau di bodinya pun ini enggak. Nah, jadi juga ada nih. Nah, sekarang hari Jumat. Berarti ada closing weekly. Nah, closing weekly kalau bisa di atas si garis trend line ini, tentunya ini sudah break dan memasuki uptrend gitu ya, antara 4035 ini atau di sekarang nih berarti di 4064. Tergantung amannya di mana. Tapi perhatiin banget lah volumenya gitu ya. Dari volume udah pasti kelihatan banget gitu. Sebetulnya di sini sempat dibanting tapi kelihatan nih ya, habis dibanting ini dia naik lagi. Nah, biasanya kalau habis dibanting naik lagi ada support dari institusi atau bandar atau kalian sebut apalah gitu ya. Nah, ini kelihatan kan. Nah, mungkin kalau di daily kita perbaiki. Biasanya memang agak suka rubah dikit kalau di si chart Nexus ini. Nah, ting. Nah, jadi kalau kita ngelihat seperti ini udah kelihatan banget VCP-nya ya, lihat. VCP, totally VCP, sorry, salah. Pensil. VCP, betul. Udah luar biasa banget. Nah, ini yang tadi dibilang MA-nya tuh. MA 150, MA 50 masih belum benar gitu. Tapi ini adalah awal sebuah break trend besar, makanya bisa masuk. Dari kalau memang benar bisa break ya, kenapa tidak untuk dibeli. Kita lihat nih ya volatility-nya. 20-an persen sempat mantul, 10% mantul lagi, 9,6%, terakhir 5,3%. Nah, ini kemarin nih ya, kemarin sebetulnya ini coba di break nih, tapi turun. Dan kita lihat nih penurunan di sini, lihat volumenya minim sekali. Ini mah sudah wajib kalau break beli, jangan sampai telat gitu. Dan kalau kita lihat nih ya, si laporan keuangannya, laporan keuangan Q1 naik 142% dibanding Q1 2021. Nah, udah luar biasa. Di rasio berada di level 15 ya, mungkin untuk perusahaan ini sedikit wajar lah. Pendapatan meningkat hanya 5%, gross profit margin 49,4%. Jadi si Jasa Marga ini sebetulnya perusahaan yang tentunya gitu ya, capital expenditure-nya gede. Capital expenditure itu apa? Ketika mereka punya uang pun banyak gitu ya, mereka harus mengeluarkan uang yang banyak itu untuk membangun sebuah jalan tol.
dimana balik modalnya pun lama gitu ya. Dan terus kan maintain jalan tol tuh nggak gampang juga gitu ya tuh, dia harus memperbaiki 4 titik tol Jakarta Cikampek gitu. Nah kayak gitu nih, jadi ada resikonya seperti itu. Tapi tentunya ya perusahaan ini memang mau gimana pun juga tuh ya, uangnya udah pasti masuk gitu ya, ada tiap hari juga pasti ada lalu lalang mobil di jalan tol seperti itu. Jadi perusahaan yang cukup cukup ya, maksudnya mau nggak mau orang pakai gitu ya produknya. Jadi uh, cukup menjanjikan. Kalau dari revenue-nya mungkin dibandingin Q1 itu naiknya tinggi, tapi kalau soal si net income-nya nggak beda jauh. Tapi kita lihat juga nih si pertumbuhannya. Jadi ini di Q1 2021 dibanding akhir tahun lalu juga kan beda jauh kan. Tapi kan kalau sekarang udah jelas mobilitas orang udah mulai menggila lagi karena kita udah masuk endemi. Seharusnya Jasa Marga pun menjadi sebuah perusahaan yang balik. Tuh lihat di 2018 ya sebenarnya turun banget, turun hampir ya 60-an tuh ya, 55 sampai 60% lah si revenue-nya dibanding 2018. Bayangkan, padahal tarif tol naik gitu ya, berarti pergerakan orang ya makin lama makin sedikit gitu. Karena mungkin kenapa nggak tahu saya juga ya di 2019 kenapa dia bisa turun banget, harus dicek detailnya sih ya kalau mau, tapi ya nggak perlu juga lah gitu. Nah akhirnya mulai naik lagi, dan tentunya di 2022 sudah pasti naik. Jadi ini sebuah kode keras gitu ya, rekomendasi, karena dia ini udah benar-benar kebentuk banget trennya. Kemarin sudah coba di break, kalau bisa break di 4040, 4036. Udahlah gitu ya, ini mah ya nggak janji sih ya naiknya sampai segimana, tapi ini pasti major break. Kalau lewat sini ini pasti breaknya adalah break mayor gitu ya, bukan sebuah break minor biasa gitu ya. Mungkin naik gitu, atau mungkin nanti turun lagi, karena ini adalah sebetulnya ini adalah resisten penting gitu ya. Jadi ketika dia bisa naik ke sini gitu, pasti bebannya akan beda dengan dia punya resisten di sini gitu ya. Nembus ini pun dia ngasih volume gede nih, ngasih nembus ini tuh volumenya gede, di sini pun volumenya gede lagi gitu. Di sini udah mulai berkurang, lihat pada saat turun nih volumenya nggak ada. Jadi ini mah udah pasti yang namanya naik mah ya gampang lah. Perhatiin volume sejam, setengah jam pertama, sejam pertama. Kalau misalnya setengah jam pertama dia udah mulai break ya, beli mungkin setengah porsi, maksudnya sepertiga atau setengahnya lah gitu dari kamu punya proporsi buat di sini gitu ya, bukan dari total dana kelolaan kamu gitu, tapi biasanya dibagi kan, tergantung money management kamu, tergantung risk yang bisa kamu terima gitu. Tapi kalau misalnya, soalnya kan biasa ya kalau pagi-pagi itu suka ada check out ke bawah dulu gitu. Nah tapi kalau misalnya tembus ya beli dulu lah gitu ya. Cuman soalnya kita nggak akan tahu nih biasanya gitu ya, kalau tembus antara dia langsung naik kita nggak dikasih kesempatan beli, atau setelah tembus banyaknya kan false break, turun dulu baru naik lagi seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like, komen, kalian tanyakan, share, dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.